Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wassalamu tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat taufiknya pagi ini atau siang ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kitab hadis Umdatul Ahkam, dan kita awali dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita pagi ini insyaallah masih membahas hadis tentang kafarat jima di siang hari bulan Ramadan atau saat berpuasa Ramadan, yaitu hadis nomor 180. Dan ini menjadi episode kedua dari pembahasan hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah. Mungkin kita ulas sedikit dari yang sudah dibahas di pertemuan lalu, supaya nanti materinya bersambung atau bisa terkait ya, antara pertemuan yang lalu dengan yang hari ini. Jadi hadis yang kita bahas, hadis Abu Hurairah, yang di situ menggambarkan atau menceritakan ada seseorang yang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyampaikan bahwa dia sudah berhubungan dengan istrinya saat siang hari di bulan Ramadan, dan saat itu sedang berpuasa, dan dia sangat takut ya, sehingga menyampaikan dengan ungkapan, saya celaka. Lalu Nabi SAW memberi opsi pilihan untuk membayar kafaratnya, di mana opsi pertama adalah membebaskan budak, ternyata tidak disanggupi. Opsi yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut, itu pun tidak disanggupi juga. Pindah ke opsi yang ketiga, masih makan 60 orang miskin. Dia pun tidak sanggup karena dia juga miskin. Hingga akhirnya Nabi SAW diberi oleh seseorang 1 keranjang kurma berisi
15 sok kurma dan diberikan kepada orang tersebut untuk membayar kafarat, diserahkan kepada 60 orang miskin yang ada di desanya. Tapi ternyata dia menjadi orang yang paling miskin ternyata di desa tersebut, hingga akhirnya Nabi SAW perintahkan untuk memberi makan keluarganya dengan kurma 1 keranjang tersebut. Dan kita dari hadis ini sudah mengambil 4 pelajaran, 4 pelajaran. Di antaranya bahwa sengaja atau jima dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan saat berpuasa itu hukumnya dosa besar, hukumnya haram dan dosa besar. Yang kedua, jima dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan ketika sedang berpuasa, maka konsekuensinya adalah wajib qadha dan kafarat. Puasa yang batal diqadha dan masih ada kewajiban untuk membayar kafarat sesuai dengan urutannya. Pertama, membebaskan budak. Jika tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus tanpa uzur. Dan kalau itu tidak mampu, maka berpindah ke opsi yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa kafarat tidak bisa gugur hanya dengan alasan tidak mampu atau kesulitan. Kafarat itu tidak gugur. Jadi sekalipun orangnya tidak mampu, itu akan dihukumi terhutang sampai dia mampu, sampai dia mampu. Dan terakhir yang kemarin kita bahas adalah kafarat boleh dibayarkan oleh orang lain. Kafarat boleh dibayarkan oleh orang lain, karena di sini Nabi SAW beliau yang membayarkan kafarat orang tersebut. Jadi boleh dibayarkan oleh orang lain secara sukarela dengan seizin orang yang wajib kafarat tersebut, dengan seizin orang yang wajib kafarat tersebut. Baik, itu 4 pelajaran yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan siang ini kita akan membahas lebih lanjut hal-hal terkait dengan fikih ini juga, fikih kafarat jima. Maka ini menjadi poin yang kelima untuk kesempatan siang ini. Baik, poin yang kelima terkait permasalahan ini, bagi orang yang melampiaskan syahwat, bagi orang yang melampiaskan syahwat di siang hari bulan Ramadan atau saat berpuasa Ramadan, tapi bukan dengan jima, bukan dengan jima. Orang yang melampiaskan syahwat
saat berpuasa Ramadan, tapi bukan dengan jima. Maka dia wajib bertaubat, ya, karena itu jelas dosa, karena puasanya pun batal. Dia wajib bertaubat dan qadha, ya, qadha puasa yang batal tersebut. Tapi tidak ada kafarat, ya, tidak ada kafarat, karena kafarat ini khusus untuk pelanggaran yang dilakukan dengan jima saja. Baik, ini mungkin kami sampaikan hanya dalam rangka tafaqquh, ya, meskipun mungkin secara realita, ya, di antara kita insya Allah tidak sampai melanggar, insya Allah, ya. Jadi gini, kalau orang, ya, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan saat puasa, saat wajib puasa, maka dia nanti diwajibkan kafarat, terlepas apakah syahwatnya tertuntaskan atau tidak. Baik syahwatnya tertuntaskan ataupun tidak, tapi sudah terjadi hubungan biologis antara suami dan istri di siang hari bulan Ramadan saat wajib puasa, maka wajib kafarat. Tapi untuk orang, ya, yang melampiaskan syahwatnya, ya, tanpa jima, ya, tanpa hubungan suami istri, maka tidak ada kewajiban kafarat, ya, tidak ada kewajiban kafarat. Kewajibannya hanya bertaubat dan qadha, ya, qadha puasa. Dan seperti apa melampiaskan syahwat tanpa jima? Ya, mohon maaf, ini contoh saja, ya. Ya, mungkin antara suami istri tapi hanya terjumbu dan tidak sampai terjadi hubungan badan, gitu. Ya, hanya sebatas berjumbu, qaddar Allah, mungkin yang suami malah tertuntaskan syahwatnya, berarti suaminya wajib qadha, ya. Istrinya belum tentu, karena bisa aja istrinya tidak sampai melampiaskan syahwat. Baik, itu poin yang kelima, ya. Poin yang keenam, ini tentang puasa kafaratnya, yang disebutkan harus 2 bulan berturut-turut, ya, harus 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa kafarat ini yang 2 bulan berturut-turut, seandainya ada orang yang wajib menunaikannya karena melanggar di siang hari bulan Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut ini tidak boleh terputus, kecuali jika ada
uzur syar'i, ya, kecuali jika ada uzur syar'i. Seperti apa uzur syar'i? Ya, sakit misalnya, atau mungkin dia harus safar, atau terjeda karena melewati hari-hari yang diharamkan puasa. Misalkan kok puasa kafaratnya yang 2 bulan berturut-turut melewati Idul Adha, ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Habis itu ada hari tasyrik 3 hari, tanggal 11, 12 dan 13, kan nggak boleh puasa. Ya, kalau terputus karena hal-hal demikian, ini puasa kafaratnya tidak dianggap terputus, ya, tidak dianggap terputus, ya, tinggal dilanjutkan saja. Jadi misalkan kalau ada orang yang sedang menunaikan puasa kafarat yang 60 hari atau 2 bulan berturut-turut, dia mengawalinya sejak bulan Dzulqa'dah misalkan, tanggal 1 Dzulqa'dah mulai puasa, dapat 1 bulan Dzulqa'dah, alhamdulillah lulus 1 bulan, masuk bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah dia hanya puasa tanggal 1 sampai 9, ya. Tapi tanggal 10, 11, 12, 13 nggak bisa karena haram puasa. Maka nanti tinggal dilanjutkan saja, tinggal dilanjutkan saja. Kalau misalkan bulan Dzulqa'dah sudah dapat 30 hari puasa, bulan Dzulhijjah dapat 9 awal, ya, sudah 39 hari. Terus tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah kalau puasa, ya silahkan di tanggal 14 Dzulhijjah harus langsung lanjut puasa. Berarti itu hari yang ke-40 dan seterusnya, 40, 41, 42 sampai bulan Dzulhijjahnya habis ditambah 4 hari, karena ada 4 hari yang enggak ditunaikan puasanya. Tapi kalau ada orang sengaja memutus puasa kafarat tanpa uzur, ya, sudah dapat 1 bulan Dzulqa'dah, misalkan dapat 30 hari, terus masuk tanggal 1 Dzulhijjah dia sengaja nggak puasa, ya, nggak ada sakit, nggak ada safar, dia sengaja nggak puasa, ya maka mau tidak mau nanti kalau dia berpuasa kembali untuk menunaikan kafarat ini, dia mulai hitungannya dari hari pertama lagi. Dari hari pertama lagi, karena terputus tanpa uzur, tidak boleh. Harus betul-betul nyambung. Ya, ini memang pelanggaran kelas berat. Ya, pelanggaran kelas berat, maka hukumannya pun berat. Kafaratnya juga kafarat berat. Ya. Karena nggak boleh putus tanpa uzur. Kalau putus tanpa uzur nggak apa-apa. Udah dapat 1 bulan Dzulqa'dah puasa kafarat, pas tanggal 1 Dzulhijjah sakit, ya berarti mungkin nggak puasa dulu, ya sampai sakitnya sembuh, nanti dilanjutkan bilangannya, ya dilanjutkan bilangannya. Tapi kalau sudah sembuh nggak lanjut, berarti dia nggak putus, ya. Sudah sembuh tidak melanjutkan puasa kafaratnya, maka dianggap putus puasanya, nanti ngulang dari hari pertama lagi. Ini beratnya puasa kafarat yang kita tidak ada yang berharap untuk jadi orang yang berpengalaman puasa kafarat seperti ini. Baik.
Poin yang ketujuh, kafarat jima, ya, kafarat jima ini tidak berlaku, ya, tidak berlaku untuk puasa wajib selain di bulan Ramadan. Ya, tidak berlaku untuk puasa wajib selain di bulan Ramadan. Nggak berlaku ya. Contohnya apa? Puasa qadha. Nah, puasa qadha itu kan wajib. Misalnya, contoh, di antara muslimat mungkin ada yang punya kewajiban qadha Ramadan disebabkan haid, misalnya. Ramadan kemarin haid misalnya 7 hari, sehingga punya utang puasa Ramadan 7 hari, harus mengqadha. Kemudian sedang menunaikan puasa qadha mungkin sekarang ini di bulan Dzulqa'dah, ya mungkin suaminya maksa, istrinya sudah bilang saya sedang puasa qadha, dan harusnya suaminya mengerti, tapi apa boleh buat. Kalau suami maksa ya mau apa lagi, maka dipenuhilah mungkin keinginan suaminya untuk dituntaskan hajatnya. Berarti kan si istri ini berhubungan suami istri di siang hari saat sedang menunaikan puasa wajib, yaitu puasa qadha. Yang puasa qadha itu sebetulnya ganti dari puasa Ramadan. Cuma itu kan tidak sedang ditunaikan di bulan Ramadan. Ditunaikannya di bulan Dzulqa'dah misalnya. Maka tidak ada kewajiban kafarat, tidak ada. Kewajibannya apa? Ya cukup mengganti saja. Puasa yang batal itu berarti masih perlu untuk diganti, karena jimanya tidak dilakukan di siang hari bulan Ramadan saat berpuasa Ramadan. Jadi poin yang ketujuh ini, bahwa kafarat jima ini tidak berlaku untuk puasa wajib selain Ramadan. Demikian juga mungkin puasa nadar. Nadar kan wajib. Ada orang bernadar, saya bernadar puasa 1 bulan misalnya. Kenapa? Karena kemarin anak saya lulus, atau mungkin anak saya diterima di mana. Lagi puasa nadar batal. Kenapa? Karena suaminya perlu ditunaikan hajatnya dulu. Maka ini pun tidak ada kewajiban kafarat, tidak ada kewajiban kafarat. Baik, yaitu poin ke-7. Saya ulangi, kafarat jima tidak berlaku untuk puasa wajib selain di bulan Ramadan. Poin yang ke-8, ya, terkait fikih ini, jika jima di siang hari bulan Ramadan, jika jima di siang hari bulan Ramadan karena kondisi sedang mengambil keringanan,
karena kondisi sedang mengambil keringanan atau istilahnya mengambil rukhsah. Keringanan karena safar misalnya, maka ini tidak berdosa. Ya, ini tidak berdosa dan tidak ada kafarat. Tidak dosa dan tidak kafarat. Saya ulangi, jima di siang hari bulan Ramadan karena kondisi sedang mengambil keringanan atau rukhsah, ya, karena safar atau mungkin uzur yang lain, maka ini tidak dosa dan tidak ada kafarat. Gambarannya gimana? Ini contoh. Ya. Seorang wanita, seorang istri sedang safar sama suaminya, ya, safar sama suaminya, mudik di bulan Ramadan, ya, mudik di bulan Ramadan. Dalam perjalanan mudiknya mungkin singgah, ya entah singgah di rumah siapa atau mungkin singgah di penginapan. Sebetulnya mungkin hari itu sedang berusaha untuk tetap berpuasa misalnya. Meskipun safar mungkin aja tetap puasa. Tapi di tengah-tengah puasa berubah pikiran. Apalagi suaminya bisa aja berubah pikiran. Ini mumpung safar. Mumpung safar kan boleh tidak puasa. Misalnya. Akhirnya terjadilah hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan saat mereka sedang puasa. Sengaja dibatalkan puasanya. Cuma kondisinya memang pasutri ini sedang safar. Safar itu kan kondisi yang dibolehkan untuk tidak puasa Ramadan, ya, dan diganti dengan puasa qadha. Sehingga kalau memang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan saat safar itu diperbolehkan, ya, itu diperbolehkan. Tidak ada dosa dan tidak ada kafarat. Konsekuensinya hanya qadha saja, ya, hanya qadha saja. Tapi ini dengan catatan bahwa seseorang memang sedang melakukan safar karena sebuah kebutuhan, bukan safar yang dibuat-buat, bukan safar yang dibuat-buat, mencari siasat supaya boleh berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, akhirnya menyengaja safar. Ya. Jadi contoh, ini suaminya kepengen deket-deketan sama istrinya, akhirnya ngajak istrinya safar dulu yuk biar boleh. Maka safarnya itu safar yang dibuat-buat dengan tujuan memang untuk melampiaskan syahwat, maka ini tidak diperbolehkan. Dan ini tidak menghilangkan konsekuensi kafaratnya, ya. Tidak menghilangkan konsekuensi kafaratnya, tetap wajib kafarat jima. Maka yang dibolehkan adalah jika memang hubungan
hubungan suami istri itu dilakukan saat kondisi safar yang memang tujuannya tujuan sebuah keperluan, ya. Mungkin tadi mudik, mungkin ya tujuan ziarah yang mubah, ya nggak apa-apa. Bukan safar hilah namanya. Hilah itu safar siasat karena ingin dibolehkan berhubungan suami istri. Maka ini sama sekali tidak menghilangkan kewajiban kafaratnya nanti. Baik. Poin yang ke-9, jika melakukan jima lebih dari 1 kali, ya, lebih dari 1 kali saat wajib puasa Ramadan, ya. Nah, ini pertanyaannya, kalau maaf jimanya lebih dari 1 kali, apakah kafaratnya dilipat gandakan atau tidak? Baik. Ini ada perincian, ya, ada perincian. Pertama, jika jima tersebut dilakukan di 1 hari yang sama, dilakukan di 1 hari yang sama, maka kafaratnya tidak dilipat gandakan. Kalau jima tersebut yang lebih dari sekali itu dilakukan di 1 hari yang sama, maka kafaratnya tidak dilipat gandakan, tidak. Jadi kalau mau puasa ya tetap puasa 2 bulan berturut-turut, gitu ya, 60 hari. Kalau ngasih makan orang miskin ya ngasih makan 60 orang miskin. Gak ada pelipat ganda. Tapi yang kedua, ya, perincian yang kedua, jika jima tersebut dilakukan di hari yang berbeda, ya, 2 hari gitu misalkan, ada 2 hari di bulan Ramadan yang harusnya dia berpuasa malah dilanggar dengan hubungan suami istri. Nah, maka jika jima tersebut dilakukan di hari yang berbeda, maka kafaratnya dilipat gandakan, ya, sesuai jumlah hari yang dilanggar, ya, sesuai jumlah hari yang dilanggar. Jadi misalkan melanggar 2 hari, ya, puasanya berarti 4 bulan, 2 bulan berturut-turut tambah 2 bulan berturut-turut. Mau 2 bulan yang pertama dengan 2 bulan yang kedua dipisah nggak apa-apa. Tapi antara 2 bulan yang pertama itu tetap harus berturut-turut, dan 2 bulan yang kedua dilakukan juga berturut-turut. Misalnya contoh gini, qadarullah, ada orang melanggar saat bulan Ramadan, hubungan suami istrinya dilakukan sebanyak 2 kali di 2 hari yang berbeda, ya, 2 kali dari 2 hari yang berbeda misalnya. Dan dia mau kafarat dengan puasa, ya. Akhirnya dia puasa pertama sejak tanggal, misalnya sejak bulan Muharram, misalnya saya mau puasa sejak bulan Muharram aja, tahun baru, ya, oke. Dia puasa Muharram
dan Safar. Ya, Muharram dan Safar. Itu sudah 2 bulan berturut-turut selesai untuk yang pertama. Habis itu mau langsung nyambung nggak apa-apa di bulan Rabiul Awal sama Rabiul Tsani misalkan. Atau mau jeda nanti aja lah, saya mau rehat dulu kafaratnya. Nanti saya bayar kafarat untuk pelanggaran hari yang kedua di bulan Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Ya berarti Jumadil Ula sama Jumadil Tsaniyah. Kejeda 2 bulan. Kejeda ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ya. Gak apa-apa. Jadi nggak harus 4 bulan berturut-turut. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Wah, lumayan 4 bulan berturut-turut. Kalau mau menjeda boleh. Ya. Pelanggaran hari pertama ditunaikan kafaratnya dengan puasa di bulan Muharram dan Safar. Ya. Kemudian mungkin rehat dulu bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani nggak puasa, terus masuk bulan Jumadil Ula puasa lagi kafarat yang kedua, maka ditunaikan 2 bulan berturut-turut Jumadil Ula sama Jumadil Tsaniyah. Ya. Maka intinya kalau sampai terulang di 2 hari yang berbeda, maka kafaratnya pun dilipat gandakan. Ya, kafaratnya dilipat gandakan. Kalau nggak sanggup puasa dan sanggupnya masih makan orang miskin, ya berarti 60 kali 2, 120 orang miskin. Ya, 120 orang miskin. Kalau 2 hari, ya, pelanggaran jimaknya 2 hari berarti 2 kali 60 orang miskin. Baik, itu poin ke-9. Poin ke-10. Nah, ini sebuah permasalahan yang muncul dari sebuah pertanyaan sebetulnya. Jadi kafarat jima ini sebetulnya yang wajib menunaikan hanya suami saja atau suami dan istri. Ya. Karena gini, dalam hadis yang kita bahas, di situ Nabi SAW itu tidak menyinggung istri dari si penanya. Ya. Jadi kan orang datang bertanya kepada Nabi SAW dengan mengatakan saya celaka. Ya, celaka kenapa? Saya berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya Nabi kasih opsi, kamu bisa bebasin budak? Dia katakan tidak bisa. Puasa 2 bulan berturut-turut? Dia bilang tidak bisa. Kalau gitu masih makan 60 orang miskin? Dia bilang nggak bisa. Ya. Singkat cerita sampai dikasih keranjang isi korma itu, kemudian diperintahkan untuk kasih makan keluarganya. Nabi SAW itu nggak nanya atau tidak memberikan penjelasan bahwa kafarat itu juga wajib atas istrimu gitu. Nabi itu nggak menyinggung itu. Setelah menjelaskan kepada si penanya yang dia merupakan laki-laki, si suami, Nabi SAW tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang menjadi kewajiban istri. Maka muncul pertanyaan di sini, apakah maknanya si istri tidak wajib kafarat, atau istri dari si penanya ini memang dia punya uzur? Dia punya uzur yang diperbolehkan untuk jima. Contohnya apa? Contohnya gini. Misalnya contoh ya,
perempuan sedang haid di bulan Ramadan, kemudian suci ketika siang hari, ya, suci ketika siang hari, maka dia mandi. Tapi kan sedang tidak puasa karena dari awal subuh kondisinya masih haid. Sucinya pas zuhur misalnya, akhirnya mandi kemudian sholat zuhur, tapi kan jelas tidak sedang puasa, ya, karena dari awal hari sampai siang memang kondisinya haid dan tidak puasa. Akhirnya memang setelah mandi, setelah sholat zuhur pun dia tidak puasa. Nah, ini bisa aja kemudian ketika kondisinya demikian, suaminya meminta berhubungan dengan istrinya. Kembali ke poin ke-10 ini, sebuah pertanyaan, apakah di sini memang si istri tidak wajib atau sebetulnya wajib, cuma dalam hadis tersebut si istri dari penanya ini lagi dikasih uzur. Maka menurut jumhur ulama, ya, menurut jumhur ulama, kewajiban kafarat ini, ya, kewajiban kafarat ini berlaku baik bagi suami maupun istri. Ini menurut jumhur ulama. Kewajiban kafarat ini wajib baik atas suami maupun istri. Adapun kenapa kok Nabi SAW dalam hadis tersebut tidak menyinggung kafaratnya istri dari si penanya ini? Maka ulama mengatakan ya, Nabi SAW mungkin saja di situ memberi uzur kepada istri dari si penanya. Ya. Oh, mungkin kondisinya kayak tadi, ya, baru selesai haid, kemudian diajak sama suaminya, sehingga demikian memang tidak diwajibkan untuk kafarat. Maka aslinya istri punya beban yang sama dengan suami ketika melanggar di siang hari bulan Ramadan dengan cara jima, kecuali kalau istri itu sebetulnya sudah berusaha sekuat tenaga untuk menolak, ya, tidak mau, ya, bilang sama suaminya tidak mau, saya tidak mau melanggar puasa Ramadan dengan cara jima. Suaminya ngotot, mungkin sampai KDRT, disiksa, tidak sanggup dengan siksaannya suami, pada Allah akhirnya dipatuhi, ya, dengan sangat terpaksa, akhirnya mungkin memenuhi paksaannya suami. Maka yang demikian ini tidak wajib kafarat untuk istri karena dia dipaksa. Tadi kalau dari awal sama-sama mau, ya, dua-duanya kena hukuman kafarat. Baik. Poin terakhir yang ke-11 dari fikih masalah kafarat jima ini, berbicara masalah kadar makanan. Kadar makanan yang dibayarkan untuk membayar kafarat. Kalau seseorang membayar kafarat jimanya dengan ngasih makan orang miskin, berapa kadarnya? Di sini para ulama mengatakan
kalau menggunakan bahan mentah, ya, nasinya berupa bahan mentah. Bahan mentah itu ya kalau zaman Nabi kan tadi kurma ya, kurma, karena kurma sih enggak perlu diolah, itu langsung dimakan bisa. Kalau bahan mentah zaman Nabi SAW seperti gandum, di kita ya seperti beras gitu. Kalau bahan mentah maka ukurannya atau kadarnya adalah 1 mud. 1 mud itu di kita ya kurang lebih 750 gram, kurang lebih 750 gram. Itu kalau pakai bahan mentah. Dari mana angka ini? Ini kita agak bermatematika ya. Kalau kita tilik kembali, keranjang yang diberikan kepada Nabi SAW itu isinya kurma yang volumenya itu 15 sok. 15 sok. Gini, mudah-mudahan nggak pusing kita bermatematika. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 sok sama dengan 4 mud. Sehingga kalau 15 sok berarti ada berapa mud? 60. Karena 15 kali 4 60. Nah, ada 60 mud dalam 1 keranjang itu yang oleh Nabi SAW diperintahkan untuk bayar kafarat, ngasih makan 60 orang miskin. Isinya 60 mud korma dikasih ke 60 orang miskin, berarti masing-masing jatahnya 1 mud. Maka takaran 1 mud ini menjadi standar bagi orang yang akan bayar kafarat dengan cara ngasih makan 60 orang miskin. Per orang miskinnya, per kepalanya, kalau menerima bahan mentah, korma, gandum, kalau di kita beras misalkan, maka takarannya pun 1 mud. Dan 1 mud ini kemudian di zaman ini dikonversi, ya, disesuaikan dengan satuan yang kita pakai sekarang, kurang lebihnya 750 gram. Ya. Tapi kalau tidak mau pakai bahan mentah, mau pakai bahan matang, ya tidak ada takaran khusus. Itu hanya sekedar porsi yang sekiranya layak untuk dimakan, ya, dengan isinya lengkap ya, ada nasi, ada lauk, ada sayur untuk dimakan. Itu untuk per kepalanya. Dan ini juga yang pada akhirnya oleh sebagian ulama dijadikan standar fidyah. Ya. Angka-angka tadi yang akhirnya dijadikan oleh para ulama sebagai standar fidyah. Ketika ibu-ibu atau mungkin ada orang tua yang nggak bisa puasa Ramadan lagi karena sudah sepuh, sudah lemah, ya, akhirnya bayar fidyah, maka ukuran yang dipakai untuk bayar fidyah pun ukuran kafarat jima ini, yaitu 1 mud untuk bahan mentah atau 750 gram. Kalau tidak pakai bahan mentah, ya silahkan pakai 1 porsi makanan yang layak santap, ya, yang layak santap, layak makan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ini tambahan, ya, kurang lebih berapa? 7 poin ya kita tambahkan di kesempatan hari ini. Setelah sebelumnya kita di pekan lalu memberikan 4 poin.
fikih terkait dengan masalah kafarat jima. Baik, mungkin untuk materi sekiranya cukup ya, ya semoga maklumat yang kita dapatkan ini meskipun kita tidak mengamalkannya ya, insya Allah kan nggak ada yang mengamalkan, insya Allah ya, nggak ada yang lagi kafarat jima meskipun kita tidak mengamalkannya, tapi semoga ilmu ini menjadi satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mau untuk tafaqquh fid din, untuk tafaqquh memahami agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah pasti akan dipahamkan dalam agama. Kita sedang tafaqquh fid din, ya meskipun nggak mengamalkan ini, tapi kita paham, insya Allah itu menjadi kebaikan yang Allah kehendaki untuk diri kita biidznillah ta'ala. Baik, ini sisa hanya sekitar mungkin 5 menit lebih. Kalau ada yang perlu untuk ditanyakan ya monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang kita dapatkan di kesempatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya barangkali mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.